Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Kevin Yusuf Briliantama, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika Universitas Airlangga. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di rumahnya masing-masing untuk menonton video ini, dan juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk membuat video ini untuk dibagikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Sugi selaku dosen pengampu mata ajar Fisika Komputasi 1. Kali ini saya mengambil video di kosan saya yang berada di belakang kampus A. Sedikit informasi, saya ini kuliah di Universitas Airlangga. Asal saya dari Bandung, dari Jawa Barat. Kuliahnya jauh-jauh ke Jawa Timur. Nggak sedikit orang yang ketemu sama aku ketika ditanya, "Mas, kuliah di mana?" "Kuliah di UNER." "Loh, kok sampean dari Bandung kok kuliahnya jauh-jauh? Kenapa ndak kuliah di ITB aja?" Entah kenapa saya tuh merasa tertantang dan juga ingin menambah soft skill saya pribadi untuk bisa survive di muka bumi ini. Salah satunya tuh ya saya ngekos. Jadi saya bisa menghargai waktu, bisa memanajemen waktu. Ya udah, lanjut. Kali ini saya kuliah di UNER Surabaya. Jadi ada 3 kampus. UNER itu terbagi dalam 3 kampus. Yang pertama tuh ada kampus A, kampus B, kampus C. Nah, kampus A ini diisi oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Yang pertama tuh Fakultas Kedokteran Umum. Ya benar, Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, yang kedua tuh ada kampus B. Kampus B itu berisi di lingkupannya tuh fakultas-fakultas sosum. Nah, di kampus C itu terdapat fakultas saya pribadi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di kampus C itu terdapat lingkupannya tuh saintek. Ada FKH, Fakultas Kedokteran Hewan, dan juga FPK, Fakultas Kelautan dan Perikanan, dan juga Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan juga Fakultas Sains dan Teknologi, fakultas saya sendiri. Ketiganya tuh kalau dibandingin sih, kampus A itu lebih dekat sama kampus B. Itu sekitar jalan 5 menit lah, cukup lah. Tapi kampus C ini agak jauh dikit tapi dalam lingkungan yang sama gitu. Nggak jauh kok, paling cuma 10 menit lah kalau pakai motor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Nah, definisi dari bahasa pemrograman sendiri adalah instruksi untuk memerintahkan komputer dalam menjalankan fungsi tertentu, di mana kita mengatur dan mengambil kendali penuh untuk membuat atau juga membangun suatu sistem dalam menjalankan fungsi tertentu. Lanjut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama itu adalah media komunikasinya. Kenapa? Karena harus mudah dipahami oleh bahasa manusia. Yang paling general itu menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang at least semua orang di muka bumi dia harus paham gitu, agar dia bisa ngerti orang asing tuh ngomong apa. Seperti itu. Kenapa? Karena komputer tuh diisi oleh bilangan-bilangan biner.
komputer itu setelah diisi oleh bilangan-bilangan biner, dia tuh hanya bisa menerjemah angka-angka. Seperti itu. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya beberapa hal yang harus dipahami itu pengembangan suatu sistem. Apa sih yang harus dibuat dengan bahasa pemrograman tuh? Jadi bahasa pemrograman tuh sebuah jembatan ketika kita ingin membuat atau mengembangkan suatu sistem. Salah satu contohnya seperti kita ingin membuat sistem jual beli online yang sudah ada, yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, OLX, dan lain-lain. Itu salah satu contoh dari pengembangan suatu sistem yang isinya tuh dia sebagai sistem alat jual beli, sebagai bukan pakai alat sih, itu sebagai media online aja biar seluruh dunia, yang seluruh dunia seluruh Indonesia tuh bisa mengaksesnya dari Sabang sampai Merauke. Setelah itu kita itu jika kita ingin membuat aplikasi seperti antar jemput Gojek. Nah, yang ketika suatu orang ingin berpergian dan karena dia tidak punya motor atau entah karena satu dan lain hal yang dia tidak bisa berangkat ke sana. Nah, Nadiem Makarim menciptakan Gojek satu. Nah, setelah Gojek tuh ada Grab. Tuh sebuah sistem yang bisa nganter jemput. Nah, setelah itu beberapa orang tuh mengembangkan suatu inovasi, yaitu dia pengen buat sistem yang bisa ngedit foto atau video. Nah, salah satu contohnya tuh ada Photoshop, PixArt, apa lagi ya? Aduh, saya cowok jadi jarang-jarang buat ngedit foto. Itu setelah itu, nah kali ini saya akan membahas juga flowchart. Flowchart itu yang biasa disebut dengan diagram air. Definisi dari flowchart sendiri adalah suatu bagan dalam simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan instruksi dalam suatu program. Nah, baru sekitar 1-2 bulan yang lalu, contoh hal yang paling gampang itu ketika saya membuka program salah satu aplikasi dari pemerintah, yaitu Paspor Online. Di sana saya membuat mohon maaf videonya tadi saya skip dulu karena ada suara azan maghrib. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi. Nah, dalam Paspor Online yang udah dibuat sama pemerintah ya. Jadi itu tuh kalau misalnya saya pribadi ingin mengembangkan suatu aplikasi tersebut, nah salah satu pengaplikasian dari flowchart sendiri yang pertama tuh ketika kita masuk pada menu pertama, yaitu menu login. Nah, login itu kita bisa menghubungkan dengan akun Google, akun email, atau bahkan akun dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah itu ada email dan juga password. Setelah itu, kita menampilkan opsi lain di bawahnya. Di bawahnya tuh jika terjadi kesalah ketikan, misalnya ada salah password atau salah email, nah kita di sini memberikan opsi lupa sandi atau lupa sandi. Benar, lupa sandi. Nah, di sana tuh kita mengembalikan ke format seperti menghubungkan kepada nomor telepon yang bersangkutan ketika dia lupa passwordnya sudah diganti atau belum.
dan lain-lain. Nah, setelah itu dan juga kita tidak melupakan tombol masuknya, tombol loginnya. Setelah tadi email, password, tombol lupa sandi, dan juga ini tuh ada masuk. Nah, setelah kita masuk pada aplikasi paspor online yang dibuat oleh pemerintah itu ada nama. Kita tampilkan opsi nama. Setelah nama baru kebiasaan mahasiswa, jadi biasanya nyebutnya tuh nama NIM prodi. Nah, sorry. Nah, selanjutnya itu ada nama tanpa tanggal lahir, terus alamat, nama orang tua, ya yang mendetail secara berurutan. Pada akhirnya tuh ada nomor NIK, nomor induk kependudukan, ya bener, nomor induk kependudukan, dan juga nomor kartu keluarga. Nah, di sana tuh harus dimasukkan. Nah, setelah kita menampilkan, lalu kita klik ke di laman yang di sebelah sini tuh ada klik selanjutnya. Nah, di klik selanjutnya itu tuh ketika kita klik nanti ada follow up selanjutnya. Kita bisa memilih lokasi mana yang kita akan daftarkan ke kantor imigrasi. Nah, setelah itu kita pengaplikasian flowchart itu jadi membuat suatu bagan secara terstruktur dan juga secara mendetail. Jadi semua tuh harus ada dan juga dimasukkan di sana tuh. Jadi kita tuh membuat secara mendetail. Nah, setelah kita menginput baru ada admin. Nah, adminnya dari aplikasi ini yang mengatur dan juga mengendalikan penuh atas aplikasi ini. Nah, setelah itu baru datanya dimasuk ke dalam kantor imigrasi.